wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman ya. Jumpa lagi di mata kuliah jaringan komputer ya dengan saya Ahmad Raisuli. Malam ini kita akan membahas tentang pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini membahas tentang yang namanya IP address dan subnetting. Ya. IP address adalah Internet Protocol Address, merupakan alamat perangkat jaringan yang dibentuk oleh sekumpulan biner. Untuk IP versi 4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. IP address merupakan suatu identitas dari host pada jaringan komputer. IP address digunakan untuk keperluan LAN intranet disebut dengan local IP address, sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan akses jaringan internet disebut dengan public IP address. Jadi ada namanya lokal, ada yang namanya public. Di sini pembagiannya ada 3 kelas, teman-teman. Kelas A, B, C. Mana range kelas A itu 0 sampai 126, default subnetnya /8 atau 255.0.0.0. Maksimal kliennya ada 16.777.214. Ini kelasnya dikit, membernya banyak. Kalau kelas B itu 128 sampai 191, kelasnya /16, 255.255.0.0.0. 65.534, 65.534. Yang C itu 192 sampai dengan 223, di mana /24, 255, 255, 255, 0, /nya 254. Nih, struktur IP address, network, dan host subnet mask panjang traffic ini. Lihat nih. Sini ada 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini contohnya kelas C, di mana yang sebelah kanan hostnya atau user maksimumnya. Yang sini kelasnya, ini kelasnya. Subnet max-nya ini 255, 255, 255, 0. Ini satu-satu ini adalah angka biner dari 255. 10 binernya berapa? Ini 68 binernya ini. Membuktikan, oke, kita buktikan kalkulator. Contohnya kita ubah dari biner, dari desimal dulu. Desimal 168. Binernya adalah 10, 10, 1000. Udah. Sekarang kalau misalnya 192 Pak, 192. 11000. Oke ya. Lanjut, IP public digunakan untuk sebagai pengalamatan standar untuk komunikasi di jaringan internet. Jadi kalau misalnya kalian pakai ISP, itu biasanya kalau IndiHome, media itu IP publicnya biasanya random, dinamik, berubah-ubah. Kecuali kalian yang langganan yang corporate, itu biasanya ada static IP-nya. IP privat digunakan untuk perangkat-perangkat yang berkomunikasi di jaringan intranet jaringan lokal. IP privat ini contohnya IP ketika di kantor kalian, di komunikasi antar departemen, itu namanya IP privat. IP privat dibagi menjadi 3 range. 10.0.008 privat, 172 juga privat, 192 privat. Nah, ini contoh-contoh dari IP privat atau IP lokal. Loopback nih. Ketika kalian nggak mendapatkan IP di dalam komputer, biasanya nanti ada yang namanya loopback. Nah, IP-nya biasanya 127.0.0.0. Dan link untuk IP privat automatic address atau APIPA 129. Ini apa nih Pak? Link lokal IP privat automatic address. Ini biasanya buat standarisasi IP privat untuk automatic. Kita belajar nih. Ada yang penting ini ada kelas B, kelas A, B, C. Kita belajar kelas A. Kelas A ini IP address yang dituliskan sebagai berikut. Nah, ini menerapkan network. Saya bilang ini kelasnya. Yang hitam ini adalah usernya. Tuh. Jadi satu kelas bisa mempunyai jutaan user. Kelas A. Contohnya adalah 10. Nah, kalau ada namanya 10.11.12.1, ini udah termasuk kelas A.
10 merupakan network. Nah, 11, 12, 1 ini sebagai hostnya atau mungkin bisa disebut dengan usernya. Kelas B, nah kelas B imbang nih. Kelasnya gede, habis itu usernya juga lumayan gede, seimbang. Menerapkan sebagai network, menerapkan sebagai host ini. Contoh 172, 168, 10.1. 172, 168 sebagai network, 10.1 merupakan host. Nah, kelas C, ini yang dipakai di kantor-kantor. Kelas C ya, ada namanya 8 bit, 8 bit, 8 bit. Nah, ini yang merah ini kelasnya. Ini hostnya. Kenapa harus dikit, Pak? Karena ketika nanti banyak, ketika kalian mau nge-ping atau mau koneksi antara satu dengan yang lain, dia mengecek satu persatu. Kalau di jutaan, bisa lama tunggunya. Dan solusi yang terbaik adalah kelas C, di mana kelas C itu maksimal ada 32 user, 64, 128, satu kelas, atau mungkin 256. Kelas C itu contohnya 192, 128, 10.1. Nah, ini merupakan sebagai networknya atau kelasnya. Satu sebagai hostnya atau mungkin sebagai usernya. Ini bisa nih, 1 sampai berapa. Nih, subnetting kelas A 255 selashnya 8. Kelas B 255 255 000 selashnya 16. Slash C 255 255 selashnya 24. Nih kalian bisa lihat nih. Kelas A itu kelasnya sedikit, yang 0 ini usernya banyak. Kelas B kelas sama user seimbang. Kelas C, kelasnya banyak, nah usernya sedikit. Kelas saya informasikan contohnya ketika BSI mempunyai cabang di Keramat, di namanya di Dewi Sartika, nah itu sebagai kelas-kelasnya. Member mana Pak? Ya membernya ya usernya. Kayak saya ngakses komputer, nah saya sebagai usernya. Kalian menggunakan network BSI, nah itu sebagai usernya. Subnetting, nah, pembagian ini. Metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network yang telah ada. Mengorbankan sebagian bit host ID, porsi bit, untuk menambahkan pada bit network ID porsi bit network. Atau meminjamkan sebagai dari host untuk dijadikan sebagai bagian dari network ID. Ini kayak gini. Plat A itu kelasnya, namanya usernya banyak. Maaf, kelasnya banyak. Usernya lebih banyak. Kelas B kelasnya lumayan banyak, ini juga seimbang. Nah kelas C kelasnya banyak, usernya lumayan dikit. Nah kalau satu kelas ada 254 ya kan ngepingin gampang ya, nggak nyampe mungkin beberapa menit lah. Kalau udah sampai ribuan atau mungkin jutaan, ya, kalian ngopi data juga ke satu ke yang lain ya, membutuhkan waktu yang lama meskipun kalian menggunakan hub atau switch yang digital. Maaf, subnetting kelas C. Di sini IP address merupakan alamat IP yang paling populer digunakan dalam melakukan konfigurasi address. Lalu bagaimana menggunakan lebih rinci dari IP address kelas C ini? Biasanya banyak digunakan. IP address dimulai dari subnet defaultnya 255.255.0 atau sampai dengan 252. Dari 2/24 sampai /30. Nanti saya kasih tahu tabelnya seperti apa. Contoh, IP address 192.168.10.1 dengan subnetnya 255.255.255.0/24. Nah, ini kita hitung nih. Berapakah jumlah network dan host yang terbentuk? Nah, rumus untuk networknya adalah 2 pangkat N. Hostnya 2 pangkat host dikurang 2. Oke ya, langsung ya. Kita jabarkan. IP address-nya 192.168.10.1. Default max-nya kenapa 255, 255, 255, 0? Karena ketetapannya ini adalah /24. Sampai yang ditentukan sama juga /24. Nah, ini yang akan kita cari. Maka dihitungkan, nah ini dari mana? Ini dari 255. Kalau nggak percaya kita hitung. 255. Nah, ini binernya ini full. Ya, binernya full ya.
Ini 255, 255, 0. Oke, lanjut ya. Networknya 2 pangkat N. Kenapa 0? 2 pangkat 0. Kenapa? Networknya ada 1 ini. Ya, 2 pangkat 1, maaf, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Networknya belum ada. Habis itu hostnya 2 pangkat H. Kenapa H? Ini. Ini yang 8 ya. Kita lihat yang ini. Tadi saya bilang kenapa 0? Ini belum ada nih. Ini belum ada nih. Kalau ini ada 1 atau 2, nah ini baru. Ini 2 pangkat 8. Kenapa 8? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8, 256. Dikurang 2, 254. Jadi yang bisa digunakan dalam satu kelas adalah 254 user atau host. Kita lagi coba lagi. Selanjutnya 192, 168, 10.0. Habis itu, nah ini networknya seperti ini. Tadi kan dibilang ada 254 ya, satu kelas ya. Berarti nanti IP-nya dimulai dari 1 sampai dengan 254. 192, 168, 10.1, 10.2, 10 sampai dengan 254. Nah, sekarang yang kedua, saya ulang lagi. Ada namanya alamat IP-nya. Nah, IP-nya sama dengan 192, 168, 10.1/25. Nah, Pak, /25 gimana sih, Pak? Nah, /25 itu ininya ada depannya 1. Jelas ya? Jelas ya nih? Kalau mau ngitung binarnya gini nih. Pak, ini ada 1, Pak. Dari mana, Pak? Nah, kita ubah ke biner. Dari 1 juta. 10 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nah ini ada namanya segini. /1/24 /25. Nah, nanti saya kasih tahu tabelnya tabelnya kita buka ya. Oke. Tabel subnetting. Nah, nih. Nanti kalian ambil aja satu yang mana aja setelah yang biasa dipakai itu kelas C. Kita save aja. Nah, kita buka. Nah, ini ketetapannya kelas C. Nah, kelas C itu /25. Nah, jumlah host-nya 128. /0, ini 0. Jumlahnya 256. Selalu dikurangin 2. Kenapa? Kedua itu buat alamat depan sama alamat belakang. Jadi 256 itu dipakai 2. Kenapa? Dikurangin 2. Alamat IP depan nggak boleh dipakai. Kenapa? Buat nanti network ID-nya. Alamat belakang juga. Jadi yang dipakai itu 254. Iya. Ini yang saya bilang, ini tabel subnetting. Nah, tabel subnetting itu, Pak, kenapa kok ini kok ada berapa nih? Ada 10 juta sih, Pak, satu. Nah, karena ini /25 itu 128. 128 itu kalau didesimalin ini winernya seperti ini. Jadi pakai 1 depan. Jelas ya? Jadi binarnya /25 ya berarti ininya kan apa namanya 255 titik apa tuh 128 subnet mas itu sebagai pintu gerbang teman-teman kalau di dalam network. Nah, itu berarti ini 128 berarti ininya kalau /25 itu apa namanya subnetnya 128 jadi biner seperti ini. Jadi 2 pangkat N, N-nya ini kepake 1. 2 pangkat 1 adalah 2 network. Nah, rumusnya 2 pangkat H. Karena ini sudah kepake 1 networknya, berarti hostnya tinggal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 pangkat 7. Ingat ya. Jadi kalau udah kepake 1 ya hostnya berarti sisanya.
2 pangkat 7, 258 Pak, dikurangin 2, selalu dikurangin 2. Berarti network depan sama network belakang. Jadi 128 dikurangin 2, 126. Nah, ini kan ada 2 network nih. Jadi nanti network pertama, karena jumlahnya 126, network pertama itu 0. Network kedua itu 128. Karena jumlahnya ada 256, ya. Kelas C itu satu kelas 256, berarti 256 dikurang 128. 256 dikurang 128. 128. 128 karena nggak boleh dipakai, nah berarti 0 sampai dengan 120. Jadi nanti IP yang pertamanya 192, 128, 10 dari 0 sampai dengan 127. Ini network yang pertama nih. Kenapa? Kan ada 2 network. Ada kelas 1, kelas B, ada kelas A, kelas B. Nah, kelas A itu anggotanya, karena ini kan 192, 128, 10. Nah, dimulai dari 0 sampai 127. Kenapa? 128 jumlah 128. Nggak boleh nih. 0, 127 kan itu kan kalau dihitung itu kan 126 ya. Nah, habis itu dimulai lagi dari 128 sampai 255. Kenapa nggak 256 Pak? Ya kan 256 saya bilang network yang pertama dan yang terakhir itu nggak bisa digunakan. Jadi ada 2 kelas. Kita dapat kelas satunya ini, kelas 2-nya ini. Nah, networknya ini kalau dibikin seperti ini. Network satunya 1 sampai 226 ya. Ini broadcast ID 127 nggak usah dipakai. Nah, 128-nya juga nggak usah dipakai. Nah, berarti 129 sampai 255. Ini kelas 1, ini kelas 2-nya. Yang kita dapat dari perhitungan yang ini. Maaf. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir, pertemuan ketiga, sampai kelas C. Alamat IP address-nya 192.168.10.1/27. Nah, lihat lagi. /27 di subnet berapa tuh? /27 24224 ya. 224 kalau dijadiin biner berapa sih, Pak? 224. Aduh. Ada kepake 3 nih network ID-nya, networknya. Tulis. Ternyata apa namanya? /27 itu kepake 3. Kenapa? Ini kan kalau dihitung berdasarkan tabel 224 itu /27 itu 224. 224 jadi angka biner ini. 111 triple-nya ada 0 ada 5 kali. 1 ini sebagai network, berarti 2 kali 3 8. Berarti kita punya kelas 8 nih dalam kelas. Satu kelas itu jumlahnya berapa? Ya ini yang 0 1 2 3 4 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 32 dikurang 2 30. Jadi satu kelas itu ada 30 siswanya atau usernya. Oke. Nanti bikin kayak tadi nih, kayak gini, kelas 1 berapa, kelas 2 sampai kelas 8 untuk yang ini. Nah, latihannya saya minta hitunglah jumlah network yang ada host yang akan terbentuk dari IP ini. Ini bukan kelompok, ini tugas individu. Kalian pilih satu soal aja. Mau soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, silakan. Cari di internet banyak referensinya untuk membuat subnetting. Dikumpulkan malam ini jam, saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Oke. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sehat ya.